Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat berjumpa. Puji Tuhan kita semua sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9, menceritakan kisah Abraham sebagai bapa orang percaya, bapa orang beriman, banyak anak-anak. Mari Bapak Ibu dengan semangat kita bernyanyi Bapak Abraham. Banyak sekali anak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tadi telah bernyanyi Bapak Abraham banyak anak. Abraham pada suatu hari dipanggil oleh Allah dari daerah tempat tinggalnya. Daerah tempat tinggalnya ada di Ur Kasdim. Ada apa yang terjadi di Ur Kasdim sehingga Allah memanggil Abraham? Oh, pada saat itu masyarakat bangsa Israel menyembah Baal, dan juga bangsa Israel sombong banget. Mereka mendirikan menara Babel. Mereka mau menyerupai Allah, serupa dengan Allah. Nah, karena kesombongan mereka, maka Allah merobohkan menara Babel itu. Lalu Allah memilih Abraham, Abraham yang baik, Abraham yang sopan, Abraham yang rendah hati. Ternyata dia bukan hanya rendah hati, dia juga penurut akan firman Allah. Allah berkata kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Saya bacakan ayat 1 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di manakah negeri yang ditunjukkan Allah kepada Abraham? Negeri yang ditunjukkan Allah kepada Abraham ialah kota Kanaan. Kota Kanaan tempat susu dan madu. Ternyata sudah makmur Abraham di Ur Kasdim, dia lebih makmur lagi di kota Kanaan, karena kota Kanaan adalah tanah perjanjian dari Allah, tempat susu dan madu. Nah, apa yang dilakukan oleh Abraham di Kanaan? Dia membangun mezbah, bait suci bagi Allah, tempat bangsa itu memuji Allah, dan Allah hadir di situ sehingga Allah memberkati bangsa itu. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat 2 dikatakan demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, benarkah Allah memberkati Abraham? Dan benarkah oleh Abraham menjadi bangsa yang besar? Kita lihat selanjutnya. Tadi ketika Abraham dipanggil oleh Allah, usianya 75 tahun. Mungkinkah berumur 75 tahun, istrinya sudah 65 tahun, bisa melahirkan? Secara medis sudah tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin bagi manusia akan mungkin bagi Allah. Ada amin? Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara,
ketika Abraham berumur 75 tahun dan Sarai juga berumur 65 tahun, apakah langsung diberikan Allah keturunan? Tidak. Tetapi setelah berumur 100 tahun, Sarah berumur 90 atau 91 tahun, baru diberikan Allah keturunan kepada mereka. Tapi dalam kurun waktu 25 tahun dari janji Allah itu, apakah Abraham bersungut-sungut? Apakah Abraham merajuk? Apakah Abraham berkomentar? Tidak. Dia setia, taat, patuh kepada Allah. Tetapi ketika berumur 100 tahun, Tuhan menganugerahi Abraham anak. Saudara-saudara tahu siapa nama anak itu? Iya, namanya Ishak. Terima kasih. Nah, saudara-saudara, ketika anak itu besar, kembali Allah menghadiri Abraham dan berkata, persembahkan anakmu Ishak itu kepadaku. Lalu, apakah Abraham berkomentar? Apakah Abraham sedih? Apakah Abraham berkata, kau yang memberi, kau yang mengambil, suka-suka mula? Enggak ada dia katakan begitu. Tetapi ketika Allah mengatakan persembahkan anakmu kepadaku, dia taat. Digendongnya, dibawanya Ishak anaknya ke perapian, dan dia angkat anaknya itu untuk dipersembahkan, dibakar. Lalu apa kata Allah kepada Abraham? Abraham, jangan persembahkan anakmu Ishak, tetapi lihat di belakangmu ada seekor domba, gantikanlah itu persembahan kepadaku. Nah, lalu apakah Abraham selamat, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Abraham selamat. Abraham ini bertumbuh menjadi besar, dia juga menikah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tahu siapa istri Ishak? Siapa nama istri Ishak? Istrinya bernama Ribka. Adakah kita tahu siapa nama anak Ishak? Yesau dan Yakub. Melalui Yakub ada 12 keturunan. Anak Yakub menjadikan bangsa yang besar bagi Abraham. Ada kita tahu kedua belas nama anak Yakub? Ruben, Simon, Levi, Yuda, dan Gad, Naftali, Aser, Isasar, Yusuf, Benjamin. Yang dihitung pada waktu itu adalah 12 suku karena itu anak laki-laki. Tetapi ada juga satu anaknya perempuan. Tahu siapa namanya? Siapa namanya? Sekali lagi, siapa namanya? Dina. Ya, itu nama yang cantik, perempuan yang cantik. Berarti ada 13 anaknya Yakub, tetapi yang diperhitungkan adalah 12 suku. Itulah pertanda keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Karena Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 13 ayat 16 berkata, Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ada di antara kita yang dapat menghitung tanah? Tentunya tidak ada. Begitulah banyaknya keturunan Abraham tidak dapat terhitung. Bahkan ada yang mengatakan keturunan Abraham sebanyak pasir di tepi pantai dan apa adik-adik? Dan sebanyak bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya. Itulah janji Allah kepada Abraham menjadi bangsa yang besar. Menjadi bangsa yang besar. Tetapi dia memprioritaskan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maukah menerima janji Allah? Menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat? Caranya
patuh dan taat kepada perintah Allah. Perintah Allah itu ada di dalam firman Allah. Perintah Allah itu ada di dalam Alkitab kita ini. Maka bacalah Alkitab ini, renungkanlah firman Allah, dan lakukanlah perintah Allah sehingga hidup kita berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah ada sukacita di hati kita sekarang? Apa ada kebahagiaan di hati kita sekarang? Adakah masih ada optimisme di hati kita sekarang dalam suasana zona pandemik 19 ini? Ada banyak sukacita terkuras karena masyarakat pada banyak ketakutan, ya. Takut dia mati karena pengaruh Covid. Tapi saudara, percayalah kepada Tuhan, ya. Sama seperti Abraham percaya seutuhnya kepada Tuhan, tidak ada tawar-menawar. Demikianlah kehidupan kita itu berjalan di tengah-tengah Covid ini. Dalam masa new normal ini sebetulnya situasi belum begitu normal, tapi karena ekonomi kita belum begitu normal, maka ikutilah protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, hindari keramaian, jaga dirimu, ya. Jangan takut karena Covid, tapi takutlah karena Anda tidak patuh kepada protokol kesehatan. Nah, anggap kamu sekarang kita ini berdampingan dengan ular yang kali-kali bisa menyakiti kita, bisa mematikan kita. Karena itu menghindarlah Anda dari Covid ini, dan yakinlah kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Nah, yang selanjutnya, kalau kita takut ekonomi kita sekarang menurun, memang semua ekonomi kita menurun, ya, semuanya, ya, tidak hanya kita saja, orang lain, orang kaya, perusahaan juga terimbas ekonomi karena Covid-19 ini. Tetapi saya berkata tidak ada yang mustahil, sama seperti Abraham menunggu janji Tuhan sampai puluhan tahun. Kalau kita sabar, kalau kita taat, kalau kita setia, patuh kepada firman Allah, saatnya nanti bila tiba waktunya Tuhan akan memberkati kita. Apakah kita taat? Apakah kita patuh? Apakah kita setia? Saya buat ilustrasi kepada kita. Ada seorang anak kecil. Anak kecil ini menyeberangi satu titik bersama dengan papanya, yang tadinya ketika orang lain tidak mau diseberangkan oleh papanya, tetapi karena anak ini percaya akan kemampuan papanya bisa menyeberangkan dia naik. Akhirnya orang lain tepuk tangan bersuka cita karena anak ini percaya kepada papanya. Abraham juga percaya kepada Allah. Maka kita juga harus percaya kepada Allah bahwa dulu ada Allah, sekarang ada Allah, selamanya itu Allah yang sama. Kalau kemarin Allah memberkati kita, sekarang keadaan kita begini, ke depan juga Allah bisa memberkati kita. Karena Allah yang dulu, Allah yang sekarang, dan Allah yang akan datang tetap sama. Allah kita yang sangat luar biasa. Amin, Bapak Ibu dan saudara. Katakan Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allah memberkati kita semua. Saya tutup dengan firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua.